Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Yuliani dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas MN22F. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu meningkatkan produktivitas dengan lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis. Semoga bermanfaat untuk video yang akan saya sampaikan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada daftar isi materi yang akan saya sampaikan. Ada pendahuluan, produktivitas, dampak lingkungan kerja pada produktivitas, aspek-aspek lingkungan kerja yang sehat, prinsip ergonomi di tempat kerja, implementasi ergonomi di tempat kerja, contoh desain ruang kerja ergonomis, manfaat lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis, langkah-langkah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis, dan terakhir pembahasan kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan. Kita masuk ke pembahasan pendahuluan. Di era digital yang serba cepat ini, produktivitas menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai bidang. Namun, untuk mencapai produktivitas optimal, kita perlu memperhatikan faktor penting lainnya. Kesehatan dan ergonomis di tempat kerja. Lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan efektivitas karyawan, sehingga mendorong peningkatan produktivitas secara signifikan. Selanjutnya, apa itu produktivitas dan seberapa pentingnya produktivitas untuk perusahaan? Yang pertama, pentingnya produktivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Produktivitas yang tinggi sangat penting untuk keberlangsungan dan kemajuan perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang kedua, lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis. Lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis adalah lingkungan yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan, kenyamanan, dan kesehatan karyawan. Lingkungan kerja ini meminimalisir risiko cedera, meningkatkan fokus, dan mendorong kinerja yang lebih optimal. Dampak lingkungan kerja pada produktivitas. Ada pengaruh positif dan ada contoh kasusnya. Pengaruh positifnya, lingkungan kerja menjadi nyaman, aman, dan bebas dari gangguan. Dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi karyawan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, dan mempercepat penyelesaian tugas. Udara bersih, pencahayaan yang memadai, dan suhu ruangan yang ideal dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang sehat cenderung lebih bersemangat, berenergi, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Nah, di sini ada contoh kasusnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ergonomi di tempat kerja mengalami penurunan absensi karyawan hingga 25% dan meningkatkan produktivitas hingga 15%. Contoh lainnya, perusahaan yang menerapkan program penerangan yang optimal di ruang kerja mencatat peningkatan produktivitas hingga 10% dan penurunan kesalahan kerja hingga 5%. Aspek-aspek lingkungan kerja, udara bersih dan ventilasi. Udara bersih dan sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan karyawan. Ventilasi yang memadai membantu mengurangi kadar CO2, debu, dan polutan udara lainnya di dalam ruangan. Pencahayaan yang memadai. Pencahayaan yang tepat dapat mengurangi kelelahan mata, meningkatkan konsentrasi, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Pencahayaan yang memadai dapat diperoleh dari kombinasi cahaya alami dan cahaya buatan. Kebersihan dan sanitasi. Lingkungan kerja yang bersih dan higienis dapat mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan suasana kerja yang sehat. Kebersihan meliputi kebersihan ruangan, meja kerja, toilet, dan area umum. Bebas dari polusi suara. Polusi suara dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Ruang kerja sebaiknya dirancang untuk meminimalisir kebisingan, baik dari dalam maupun dari luar ruangan.
Nah, tadi kan kita sudah membahas apa sih produktivitas, seberapa pentingnya produktivitas pada perusahaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang prinsip ergonomi di tempat kerja. Pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Ergonomi bertujuan untuk mendesain lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan manusia. Lalu ada manfaat ergonomi. Penerapan prinsip-prinsip ergonomi di tempat kerja memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi risiko cedera otot dan tulang, meningkatkan kenyamanan kerja, dan meningkatkan efisiensi kerja. Prinsip-prinsip dasar ergonomi meliputi penyesuaian alat kerja, posisi duduk, dan gerakan tubuh saat bekerja. Tujuannya adalah untuk meminimalisir beban kerja, fisik, dan mental karyawan, sehingga dapat bekerja lebih nyaman dan lebih produktif lagi. Implementasi ergonomi di tempat kerja. Elemen ergonomis dan ada implementasi. Elemen ergonomisnya berupa kursi dan meja. Implementasinya, pilih kursi dan meja yang dapat disesuaikan dengan tinggi badan karyawan, memiliki sandaran punggung yang ergonomis dan bahan yang nyaman. Lalu monitor komputer, implementasinya, atur posisi monitor komputer agar sejajar dengan mata, dengan jarak pandang sekitar 50-70 cm, dan sudut kemiringan yang tepat untuk meminimalisir kelelahan mata. Dan yang terakhir, elemen ergonomis alat kerja. Implementasinya, letakkan alat kerja yang sering digunakan dalam jangkauan yang mudah dijangkau, hindari gerakan berulang yang berlebihan, dan pertimbangkan penggunaan alat bantu seperti keyboard ergonomis atau mousepad ergonomis. Contoh desain ruang kerja ergonomis. Kursi ergonomis. Kursi yang dirancang dengan prinsip ergonomi memiliki sandaran punggung yang mendukung lengkung tulang belakang, sandaran tangan yang dapat disesuaikan, dan ketinggian kursi yang dapat diatur. Hal ini membantu menjaga postur tubuh yang baik dan mengurangi kelelahan. Lalu, monitor yang dapat disesuaikan. Monitor yang dapat disesuaikan ketinggian dan sudut kemiringannya dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan menjaga postur tubuh yang baik. Manfaat lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis. Pertama, peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan efisiensi kerja karyawan, sehingga secara keseluruhan meningkatkan produktivitas. Kedua, pengurangan resiko cedera. Ergonomi membantu mengurangi resiko cedera otot dan tulang, seperti carpal tunnel syndrome, sakit punggung, dan kelelahan mata. Ketiga, peningkatan kepuasan dan kesejahteraan. Karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis cenderung merasa lebih nyaman, termotivasi, dan memiliki rasa kesejahteraan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, pengurangan absensi dan turnover. Lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis membantu mengurangi absensi dan turnover karyawan, karena karyawan merasa lebih sehat, nyaman, dan bahagia bekerja. Langkah-langkah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis yang harus dilakukan yaitu melakukan audit lingkungan kerja. Lakukan audit terhadap lingkungan kerja saat ini untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Melakukan pelatihan dan edukasi, berikan pelatihan dan edukasi bagi karyawan tentang pentingnya ergonomi dan cara menerapkannya di tempat kerja. Investasi dalam peralatan ergonomis. Investasikan dalam peralatan dan furnitur yang ergonomis, seperti kursi kerja yang nyaman, meja kerja yang dapat disesuaikan ketinggiannya, dan keyboard ergonomis. Evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan lingkungan kerja tetap sehat dan ergonomis. Wah, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke slide kesimpulan.
Nah, ini adalah kesimpulan dari semua bahan-bahan yang tadi saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis memiliki banyak manfaat termasuk peningkatan produktivitas, pengurangan risiko cedera, dan kepuasan karyawan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Mari kita tingkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan inspiratif. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan presentasi ini. Seperti yang telah kita bahas, lingkungan kerja yang sehat dan ergonomis bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tetapi juga merupakan investasi dalam produktivitas dan kesejahteraan kita. Mari kita terus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan kita semua berkembang dan berkontribusi secara optimal. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Terima kasih dan semoga video yang saya sampaikan bisa berguna. Mohon maaf ada salah kata maupun penjelasan yang saya terangkan masih banyak kurangnya. Saya akhiri, terima kasih semuanya dan semoga hari Anda selalu menyenangkan. See you di next video.